Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Ian Umar yang sedang menggantikan Supriyono. Kali ini kami akan mengajak Anda bincang-bincang tentang satu kejadian yang sebetulnya sudah terjadi bulan lalu, namun sampai sekarang masih terus menjadi isu hangat di Amerika Serikat. Dan kami pikir ini kejadian juga banyak paralelnya dengan peristiwa-peristiwa di Indonesia ya. Yaitu ledakan atau kecelakaan yang terjadi di ladang minyak British Petroleum pada tanggal 20 April lalu. Ya, tepatnya di anjungan lepas pantai yang cukup jauh dari daratan Amerika. Dan itu anjungannya meledak sampai jatuh ke dasar laut dan terjadi kebocoran dan ketumpahan minyak ke lautan di Teluk Meksiko ya. Yang setiap hari itu kebocorannya ditaksir sekitar 5.000 barel atau sekitar 800.000 liter setiap harinya. Itu pun baru taksiran, bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Jadi banyak ya berarti itu. Banyak sekali dan berbahaya sekali untuk lingkungan hidup setempat dan juga rakyat sekitar yang menggantungkan diri nafkahnya sebagai nelayan. Mata pencahariannya sebagai nelayan dan juga penghasilannya juga dari laut. Betul, dan termasuk juga pariwisata laut. Kami sampaikan beberapa cuplikan bagaimana perasaan warga setempat ditimpa bencana ini. And I don't know what's going to happen. Hopefully this don't put us out of business, because this is what we like to do. 25 years to build this place up. One stinking accident it's killing us. Kasian juga ya, Yan ya. Iya, namanya nelayan nggak di Indonesia, nggak di Amerika Serikat. Sama aja dampaknya juga akhirnya adalah masyarakat. Betul. Dan itu yang paling menderita dan itu yang harus menjadi perhatian dari pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab. Dan kemarin pihak pimpinan BP dan juga pimpinan 2 perusahaan lain yang terlibat dalam operasional anjungan minyak tersebut memberikan kesaksian mereka di hadapan Kongres di hadapan Kongres dan di hadapan juga Senat, dan mereka menemukan beberapa kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tersebut. Namun ternyata mereka juga mungkin sama aja kayak di Amerika sama di Indonesia akhirnya saling tuduh ya Mas, ini salah kamu. Transocean menyalahkan BP menyalahkan Halliburton menyalahkan, pokoknya saling tuding menuding. Dan wasitnya Senat kemarin. Betul. Dan mungkin juga perbedaan di Amerika dengan di Indonesia karena di sini itu undang-undangnya sudah lebih komprehensif. Ya, cukup lengkap ya. Betul, mau nggak mau perusahaan itu harus bertanggung jawab penuh. BP sudah menyatakan berjanji ya, janjinya perusahaan besar untuk membayar semua biaya pembersihan yang ditaksir bisa mencapai 14 miliar dolar. Selain itu BP juga sudah membuka kantor-kantor klaim supaya nelayan dan warga setempat yang nggak bisa melaut itu untuk bisa mengklaim kerugian. Dan biayanya cukup besar ya juga ya yang ditanggung oleh BP selama ini ya, dari sejak kejadian sampai sekarang tuh sampai 450 juta atau 500 lebih ya sekarang ya. Iya, betul. Dan ini semua harus ditanggung oleh BP dan juga lingkungan hidup. Burung, kura-kura, ikan dan semuanya itu juga semua makhluk hidup atau hewan-hewan yang ada di laut dan juga ada di pesisir pantai itu juga menjadi korban, dan itu sampai sekarang juga dari Jawatan Lingkungan Hidup Amerika juga memperlihatkan keprihatinannya dan sangat khawatir akan dampaknya terhadap lingkungan. Kalau upaya pembendungannya gimana nih, Yan? Kalau dari BP, mereka kan sudah melakukan beberapa misalnya pelampung-pelampung untuk menahan minyak-minyak. Dan saya dengar nih kayaknya masyarakat sendiri mempunyai upaya-upaya tersendiri. Justru upaya-upaya swadaya masyarakat yang sepertinya mulai ada dampaknya ya. Iya. Dan katanya menggunakan sesuatu yang cukup kreatif nih. Menggunakan rambut manusia. Jadi sekarang ini banyak organisasi-organisasi LSM gitu ya, mengkoordinasikan sumbangan rambut dari seluruh salon di Amerika Serikat, bukan cuma salon manusia tapi juga salon hewan, karena rambut anjing dan rambut kuda sebagainya juga bisa digunakan. Itu dimasukkan ke dalam stocking nylon, stocking biasa, dan itulah yang digunakan untuk menyerap tumpahan minyak itu ya. Nylon itu kan ampas dari petroleum, senyawanya kan hampir sama. Jadi mereka nggak berlawanan seperti minyak dan air kan berlawanan ya. Betul. Karena ini senyawanya sama, jadi bisa menarik minyak itu. Betul, dan kami juga akan terus melaporkan untuk Anda bagaimana perkembangannya. Untuk sementara ini kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Ian Umar. Juga juru kamera Rafael Setio. Sampai jumpa minggu depan.